Halo hey football lover, jumpa lagi di channel Fair Play yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita jelang hadapi Atalanta, MU krisis kepercayaan diri. Liga Champions musim 2021-2022 kini akan memasuki pertandingan ketiga. 32 tim yang terbagi dalam 8 grup akan menjalani pertandingan ketiga pada pekan ini. Banyak pertandingan yang menarik yang tersaji pada pertandingan ketiga Liga Champions, di antaranya Manchester United versus Atalanta. Pertandingan Manchester United versus Atalanta akan digelar di Old Trafford pada Kamis 21 Oktober pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Setan Merah kini dalam performa yang menurun setelah kalah dari Leicester City pada pertandingan pekan ke-8 Liga Inggris. Kedua kesebelasan sedang dalam tren yang bertolak belakang. Manchester United hanya memetik 1 kemenangan dari 5 laga terkini. Sebaliknya, Atalanta mampu mendulang 3 kemenangan dari periode yang sama. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer kembali menelan kekalahan dengan skor 2-4 pada laga akhir pekan lalu di Liga Inggris 2021-2022. Kekalahan itu mengekspos sejumlah kelemahan dari kubu The Red Devil. Manchester United terlihat begitu lemah di lini tengah. Mereka tidak punya gelandang tengah yang mampu menjaga keseimbangan seperti halnya sosok Michael Carrick atau Roy Keane. Paul Pogba memang berkelas dunia, tetapi sang pemain tidak mampu menjalankan peran tersebut. Kehadiran pemain dengan kapasitas menjaga keseimbangan, memberi perlindungan terhadap lini belakang, serta andal dalam mengalirkan bola sangat penting ketika menghadapi musuh seperti Atalanta. Apalagi Ladea dikenal sebagai kesebelasan yang rajin menekan lawan sepanjang 90 menit. Sekali merebut bola, Atalanta bisa langsung menghukum lawan dengan serangan balik kilat. Celakanya, hal itu pula yang menjadi kelemahan Manchester United pada musim ini. Mereka seperti tidak punya jawaban atas lambatnya transisi dari menyerang ke bertahan. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer kini dalam krisis kepercayaan diri setelah hasil minor yang didapatinya pada laga pertandingan terakhir Premier League. Setan Merah berusaha untuk melupakan hasil yang kurang memuaskan pada 3 pertandingan terakhir yang mereka jalani di Premier League dan fokus untuk pertandingan melawan Atalanta. Manchester United tergabung dalam grup E bersama Atalanta, Young Boys, dan Villarreal. Setan Merah secara mengejutkan kalah dengan Young Boys pada pertandingan pertama dan mampu menang tipis atas Villarreal pada pertandingan kedua. Pada pertandingan ketiga ini, Manchester United akan menghadapi Atalanta yang kini berada di puncak klasemen grup E dengan koleksi 4 poin. Atalanta belum terkalahkan di 2 pertandingan awal Liga Champions musim ini. Tim asuhan Gianpiero Gasperini dapat dengan optimis dan lebih percaya diri, berbekal kemenangan atas Empoli dengan skor meyakinkan 4-1 pada pertandingan pekan ke-8 Serie A. Atalanta akan memberikan kejutan untuk Manchester United yang kini sedang kesulitan meraih 3 poin. Kedua tim dipastikan akan menurunkan skuad terbaiknya pada pertandingan ini. Manchester United tidak mau membuang kesempatan lagi dan akan berupaya semaksimal mungkin mengalahkan Atalanta. Kemenangan atas Ladea juga diberikan MU demi mengamankan 1 tiket ke babak knockout Liga Champions musim ini. Namun di laga ini MU dilaporkan tidak bisa diperkuat oleh Anthony Martial. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengkonfirmasi situasi Martial saat ini. Sang manajer menyebut sang pemain diragukan tampil melawan Atalanta karena mengalami cedera. Dia pulang dari timnas Prancis dalam kondisi yang tidak fit, sehingga dia tidak berlatih sepekan penuh, ugas Solskjaer kepada MU TV. Dalam pernyataan resminya, Solskjaer mengindikasi cedera yang dialami Martial tidak terlalu parah, sehingga sang striker tidak perlu lama absen dari skuad Manchester United. Semoga saja dia bisa kembali berlatih sesegera mungkin, ucap Solskjaer. Meski Martial absen, Manchester United punya tambahan tenaga di lini serang mereka, karena Edinson Cavani dipastikan bisa bermain melawan Atalanta setelah absen melawan Leicester City. Arteta merasa aneh Arsenal ditahan imbang. Bermain di kandang sendiri, Arsenal tampil menekan sejak bola digulirkan. Berdasarkan statistik yang dicatat oleh BBC, tim Miriam London menorehkan 54 penguasaan bola, berbanding 46% milik Crystal Palace.
Selain itu, Arsenal juga melepaskan 17 tembakan yang 6 diantaranya mengarah ke gawang. Di sisi lain, Palace memperoleh 6 peluang bagus dari 9 kesempatan. Bermain dominan, Arsenal berhasil unggul lebih dulu lewat aksi Pierre-Emerick Aubameyang pada menit ke-8. Bola rebound hasil tembakan Nicolas Pepe mampu dituntaskan Aubameyang menjadi gol dengan sontekan kaki kiri. Akan tetapi Arsenal kesulitan mempertahankan keunggulan atau mencetak gol kedua. Justru Crystal Palace mampu berbalik memimpin pada paruh kedua lewat aksi dari Christian Benteke pada menit ke-50 dan Odsonne Edouard pada menit ke-73. Tidak ingin dipermalukan di hadapan pendukungnya sendiri, Arsenal meningkatkan tempo serangan. Hasilnya, Alexandre Lacazette membawa The Gunners menyamakan kedudukan pada menit ke-95. Berawal dari kemelut di kotak penalti Palace, Lacazette langsung menyambar bola liar dengan tendangan kaki kanan. Si kulit bundar meluncur deras masuk ke gawang The Eagles. Hingga usai laga, skor 2-2 menghiasi duel Arsenal versus Crystal Palace. Mikel Arteta merasa aneh dengan hasil imbang yang didapatkan Arsenal kontra Crystal Palace. Manajer asal Spanyol itu menyebut The Gunners tampil dominan tetapi hanya mampu meraih 1 poin. Pertandingan yang aneh, kami memulai dengan sangat baik, kami dominan dan kami mencetak gol. Setelah itu kami kurang tenang untuk mengelola permainan. Kami tidak memiliki urutan umpan dan kemudian tim diregangkan, ucap Arteta. Setelah babak pertama kami mengubah beberapa hal dan kami menjadi lebih baik. Tetapi kami memberikan bola di area yang tidak bisa Anda lakukan dan setelah itu kita mendapatkan gunung untuk didaki. Berikut tambah Arteta. Hasil ini membuat Arsenal belum menelan kekalahan dalam 5 laga terakhir di Premier League. Dari 5 pertandingan tersebut, The Gunners meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Meski begitu, tambahan 1 angka dari laga kontra Crystal Palace membuat Arsenal turun ke urutan 12 klasemen sementara Premier League dengan raihan nilai 11 poin. Mereka unggul 3 poin atas Crystal Palace di peringkat ke-14. Dalam laga Arsenal melawan Palace terdapat beberapa fakta menarik, yaitu berikut di antaranya. Arsenal hanya kalah 1 kali dari 6 pertandingan kandang terakhir mereka di Liga Inggris, setelah kalah 3 kali dari 5 pertandingan sebelumnya. Fakta kedua, The Gunners membuat 2 kesalahan yang mengarah ke gol dalam pertandingan Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak April 2019 versus Wolves, dan untuk pertama kalinya di Emirates sejak Desember 2017 versus Manchester United. Fakta ketiga, sejak melakukan debutnya di Arsenal pada Februari 2018, Pierre-Emerick Aubameyang telah mencetak 91 gol dalam 156 penampilan klub. Dia juga menjadi satu-satunya pemain Liga Inggris yang mencetak lebih banyak gol di semua kompetisi selama periode tersebut, setelah Mohamed Salah dengan raihan 109 gol dan Harry Kane 99 gol. Fakta keempat, 5 dari 6 gol Alexandre Lacazette sebelumnya di Liga Inggris untuk Arsenal di Emirates terjadi di Derby London, termasuk masing-masing dari 4 gol terakhirnya. Fakta kelima, Kieran Tierney membuat penampilan ke-50 di Liga Premier untuk Arsenal. Dia menjadi pemain Skotlandia pertama yang mencapai 50 pertandingan Liga untuk The Gunners sejak Charlie Nicholas pada Oktober 1984. Pada pertandingan pekan ke-9 Premier League, Arsenal akan menjamu Aston Villa di Stadion Emirates pada 23 Oktober mendatang.